Hai, belajar bagaimana negara-negara melakukan pemberantasan korupsi, mengambil Korea Selatan sebagai contoh adalah menarik. Dari 13 presiden yang sudah Korea Selatan miliki sampai sejauh ini tahun 2024, di antara kita pasti familiar dengan Roh Tae-woo, Chun Do-hwan, atau beberapa tokoh-tokoh lain yang mungkin yang lebih senior dari dua tokoh tadi itu, di antara adalah Park Chung-hee. Sejauh ini sampai hari ini dari 13 presiden yang sudah melakukan kewajiban administrasinya di negaranya, 4 di antara 13 presiden pemimpin Korea Selatan itu diadili dalam kasus tuduhan korupsi. 1 diantaranya bunuh diri. Mereka yang pernah diadili adalah Chun Do-hwan, Roh Tae-woo, terus kemudian Lee Myung-bak, kemudian Park Geun-hye. Park Geun-hye ini sendiri ini adalah presiden Korea wanita pertama, anak dari Park Chung-hee. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemberantasan korupsi menjadi menarik untuk dipelajari dari satu negara ke negara. Bagaimana pula presiden dari satu negara belajar dari yang lain, atau bagaimana juga pemberantasan korupsi belajar dari satu negara ke negara yang lain. Pada tahun 2006, jadi 4 tahun setelah KPK berdiri, kita berdiri tahun 2006 sebenarnya Korea Selatan datang ke Indonesia belajar. Kemudian dari saat itu selalu MOU-nya diupdate dari tahun ke tahun. Mereka sendiri membentuk pemberantasan korupsi itu adalah pada tahun 2008. Ya, jadi beberapa tahun setelah Indonesia membentuk. Dan kalau kita lihat pemberantasan korupsinya pada tahun 99 itu dimulai reformasi 19 poin tahun 2003 itu. Kemudian pada bagian lain Korea Selatan sendiri memiliki 43 pada 2016. Itu dia pada 37 poin, Indonesia mereka sendiri pada 53. Kemudian angka ini menaik terus sampai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 saat ini mereka menuju ke angka 60, di atas 60. Indonesia berada pada angka posisi 34. Kalau kita lihat kenapa sebenarnya bisa terjadi satu negara belajar dari negara yang lain, kemudian pada bagian lain bagaimana pemberantasan korupsi juga antara Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama, itu menjadi contoh yang paling penting. Kalau kita mengambil contoh bagaimana Korea belajar dari Indonesia pada tahun 2006, kemudian kemudian 2008 ada penindakan terhadap Lee Myung-bak, kemudian ada Park Geun-hye. Tapi pada bagian lain juga ada peristiwa bunuh diri Roh Moon-hyun pada tahun periode presiden 2003 dan 2008. Ini adalah salah satu MOU yang diupdate yang saya sebutkan tadi tahun 2006. Mereka berkunjung, mereka belajar, kemudian sejak itu MOU-nya diupdate selalu. Ini adalah September 2023 yang lalu Korea Selatan melakukan update MOU kerjasama tukar-menukar dalam rangka penindakan, kemudian sharing informasi, kemudian bagaimana mereka juga exchange views dan seterusnya. Ya, pemberantasan korupsi menjadi menarik ketika kita kalau bicara bagaimana setiap negara bisa melakukan kerjasama dengan baik dari periode ke periode. Ini menunjukkan upaya sustainable dan menunjukkan Korea naik dari waktu ke waktu dan periode. Ada masa turun ketika Park Geun-hye memimpin. Pada bagian kita paham bahwa sebenarnya memberantas korupsi itu harus dilakukan dengan upaya-upaya yang tentunya dilakukan dengan tegas. Jadi apa yang kita sebut sebagai siapapun Anda, apakah Anda kepala negara, apakah Anda itu pemimpin negara atau pemimpin kementerian, atau apapun pekerjaan Anda di dalam satu negara, selepas itu nanti bagaimana Anda bisa dihargai sebagai manusia, sebagai mantan presiden, sebagai manusia biasa. Tentu ada kehidupan pribadi yang menurut kita semua adalah sesuatu yang wajar saja. Jadi kalau Anda pun mengalami penindakan, bukan berarti juga tidak ada orang-orang yang mempunyai hak untuk mencintai mantan presidennya, bekas presiden, sebagaimana yang terjadi di beberapa negara terhadap
mantan-mantan presiden yang mengalami apa yang kita sebut sebagai penindakan pemberantasan korupsi. Park Geun-hye yang diadili, dia akhirnya juga di penjara, kemudian mengalami juga apa yang disebut pertanggungjawaban di depan hukum, tapi pada bagian lain juga dia memiliki haknya sebagai manusia, sebagai mantan presiden yang kemudian untuk menjadi perhatian. Tapi yang paling penting dari cerita ini yang kita ambil adalah perlunya pertanggungjawaban bagi setiap orang yang memimpin negara. Selain kehidupan pribadinya, dia juga memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk melakukan pemberantasan korupsi, dan apabila terjadi abuse of power atau salah di dalam mengambil penindakan, maka dia harus melakukan apa yang disebut sebagai pertanggungjawaban sebagai kepala negara. Ini yang paling penting untuk kita pahami. Apakah kita akan belajar? Apakah kita akan belajar dari Korea? Atau kemudian kita hanya Korea belajar dari Indonesia? Ini adalah pertanyaan yang kita harus jawab untuk bersama-sama. Salam anti korupsi.